Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Anderesta dari kelas 642D25 NIM 642305666. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pertemuan 2, yaitu bentuk pangkat, akar, dan juga logaritma. Untuk materi yang pertama yaitu bentuk pangkat. Bentuk pangkat bulat. Pangkat bulat positif. Definisi jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N ditulis A pangkat N. Didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Dalam notasi matematika ditulis A pangkat N sama dengan A kali A dan seterusnya. Dengan A bilangan pokok atau basis, A tidak sama dengan 0 dan N adalah pangkat eksponen A tidak sama dengan 0. Yang kedua, sifat-sifat pangkat bulat. Sifat-sifat umum, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Selanjutnya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk A tidak sama dengan 0. Jika A dan B bilangan real tidak 0, serta M dan N bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. 1. A dikali dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kedua, dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yang ketiga, A pangkat M dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang selanjutnya, contoh, tentukan nilai bentuk perpangkatan berikut. 24X pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 8X pangkat 2 Y pangkat 3 per 15 per 5Z pangkat 2 15Z pangkat 4. Jawabannya 24X pangkat 3 Y pangkat 2 per 5Z pangkat 2 dikurang X 8X pangkat 2 Y pangkat 3 sama dengan 15Z pangkat 4 sama dengan 8 dikali 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 per 5 dikali Z pangkat 2 dikali 3 kali 5 Z pangkat 4 per 8 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali X kali Z pangkat 2 per Y. Hasilnya 9X 9 dikali Z pangkat 2 per Y. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Ketentuan umum, A. Jika A sembarang bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Yang B. Untuk A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Berbeda dengan A pangkat N, bilangan pangkat negatif A pangkat N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Oleh karena itu, pangkat ini seringkali dinamakan pangkat tak sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu contohnya. Sederhanakan bentuk-bentuk pangkat dalam kurung 2B pangkat 3 C pangkat min 2 ditutup kurung min 2 pangkat min 2 per pangkat dalam kurung B C pangkat 3 pangkat min 3 tutup kurung min 1. Hasilnya 2 pangkat min 2 B pangkat 3 dikali min 2 C pangkat min 2 dikali min 2 sama dengan 2 pangkat min 2 B pangkat min 6 dan C pangkat 4 per dalam kurung B C pangkat 3 pangkat 3. Yang selanjutnya 2 pangkat
pangkat min 2, B pangkat min 6, C pangkat 4, per B pangkat 3, C pangkat 3 kali 3. 1 per 2 pangkat dalam kurung 2 pangkat 2, B pangkat 6, C pangkat min 4, B pangkat 3, dan C pangkat 9. Sama dengan 1 per 4B 6 pangkat 6 tambah 3, C min 4 tambah 9. Sama dengan 1 per 4B pangkat 9, C pangkat 5. Yang keempat, persamaan pangkat sederhana. Secara umum, persamaan pangkat dapat diselesaikan sebagai berikut. Jika A pangkat F dalam kurung X sama dengan A pangkat G dalam kurung X, maka Fx sama dengan Gx. Bagaimana jika bilangan pokok di kedua ruas tidak sama? Jika demikian, maka nilai yang memenuhi adalah kedua ruas harus sama dengan 1. Untuk itu, pangkat kedua ruas harus sama dengan 0. Jika A pangkat F dalam kurung X sama dengan B pangkat X dalam kurung B pangkat G dalam kurung X, maka Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah yang materi yang kedua, yang B, bentuk akar. 1. Bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang A, bilangan bulat seperti min 3, min 1, 0, dan 6. Yang B, bilangan pecahan seperti min 3 per 2, min 1, 1 per 4, dan 2, 1 per 2. Ciri-ciri bilangan rasional. Yang A, bilangan desimalnya terputus atau terbatas. Misalnya 1 per 4 sama dengan 0,25 dan sama dengan 3 per 2, 1,5. Yang B, bilangan desimalnya tidak terputus atau terbatas tetapi berulang. Misalnya 1 per 6 sama dengan 0,16666 dan seterusnya. Yang selanjutnya, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 disebut bilangan rasional. Contoh, tunjukkan bahwa 0,44444 dan seterusnya dapat diubah ke bentuk pecahan biasa. Jawabannya, X sama dengan 0,44444 sama dengan 10X sama dengan 4,44444 atau kedua ruas dikalikan dengan 10 dengan mengurangi 10X dengan X. Diperoleh 10X sama dengan 4,4444, X sama dengan 0,44444 dikurang 9X sama dengan 4, X sama dengan 4 per 9. Jadi 0,444 dan seterusnya sama dengan 4 per 9. Yang kedua, pengertian bentuk akar. Bentuk-bentuk akar 2, akar 5, dan akar 11 disebut dengan bentuk akar, yaitu akar suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar termasuk bilangan irasional, adapun bentuk akar 4, akar 25, dan akar 100 bukan bentuk akar karena kita dapat menentukan bilangan rasional untuk nilai tersebut, yaitu akar 4 sama dengan 2, akar 25 sama dengan 5, dan akar 100 sama dengan 10. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bentuk akar. Operasi aljabar pada bentuk akar. Yang A, penjumlahan dan pengurangan. Bentuk akar pada bilangan dan dioperasikan harus sama. Jika A, C, E, R, dan B kurang dari sama dengan 0, berlaku A pangkat B ditambah C pangkat B dan dalam kurung A tambah C pangkat B. Yang kedua, perkalian dan pembagian.
Perhatikan kembali pengertian akar pangkat 2 bilangan, yaitu berdasarkan definisi di atas berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, akar A pangkat 2 sama dengan A. Yang kedua, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Yang ketiga, akar A per akar B sama dengan akar A per B. Oke, materi yang terakhir yaitu logaritma. Pengertian logaritma. Operasi logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari perpangkatan dan didefinisikan sebagai berikut. Untuk A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Logaritma B dengan basis A ditulis A log B adalah A log B sama dengan C, sama artinya dengan A pangkat C sama dengan B. Bilangan A disebut bilangan pokok atau basis, bilangan B disebut bilangan yang dicari logaritmanya atau numerus. Yang ketiga, bilangan C disebut bilangan hasil logaritma. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log dalam kurung B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang kedua, A log dalam kurung B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan N A log B. Yang keempat, A log B sama dengan A log B per A log A. Yang kelima, A log B dikali A B log C sama dengan A log C. Yang keenam, A log B sama dengan 1 per B log A. Yang ketujuh, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.